Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqan bari tafarruqan mubarakan ma'sumardiyya wa la taj'al fina wala hawalaina wala man ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalat al-khair bi ghamradati wa qurbi thabih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, ala wa huwa ad-daras wa talabul ilm, ya. Kita masih melanjutkan kajian isaguji kita ala ilmil mantiq atau fi ilmil mantiq. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalalah gitu ya, atau dilalah atau dulalah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang lafad. Pembagian daripada lafad itu seperti apa? Namun sebelumnya mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan baca Fatihah kepada para ulama kita, pada para ulama salafun as-salihun, usul mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Athiruddin Al-Abhari wa Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa fadlan amin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma al-lafdhu imma mufradun wa huwa alladhi la yuradu bil juz'i minhu dilalatun ala juz'i ma'nahu. Kemudian lafad, ya, lafad yang di situ memberikan dilalah, memberikan petunjuk makna gitu ya. Kemarin kan sudah dibahas. Jadi dilalah pembagiannya dan seterusnya. Silakan dimuraja'i lagi. Nah, sekarang dilalah, ya, lafad yang di situ memberikan dilalah itu ada kalanya mufrad, ada kalanya muallaf atau murakkab. Yang pertama adalah mufrad. Wa huwa alladzi la yuradu bil juz'i minhu dilalatun ala juz'i ma'nahu. Yaitu suatu lafadz yang di situ bagian daripada lafadz tersebut itu tidak menunjukkan kepada sebagian daripada maknanya. Ya. Kal insani, seperti insan. Coba perhatikan. Lafadz al-insan itu sebagian daripada bangunan kalimat ini, ya, misalkan nunnya aja misalkan. Nah, itu tidak memberikan makna apa-apa. Tidak memberikan dilalah apa-apa. Itulah yang dimaksud daripada kalimat yang atau lafadz yang mufrad. Jadi suatu lafadz yang di situ sebagian daripada lafadz tersebut itu tidak menunjukkan kepada suatu makna, tidak memberikan suatu makna. Seperti lafadz insan, misalkan sinnya aja gitu, berarti kan sebagian daripada lafadz insan, maka itu tidak menunjukkan makna yang diharapkan. Paham? Ya. Oke. Nah,
Lafadz yang mufrad itu terbagi juga. Ya, silakan lihat di al-matla'nya ya. Ada yang mempunyai juz, ada yang tidak. Contoh lafadz qi. Qi ini adalah kalimat fi'il kalau dalam ilmu nahwunya dan menunjukkan makna lafadz qi ini. Nah, ketika misalkan qi ini itu hanya dikehendaki sebagian daripada kalimatnya saja atau lafadznya aja, maka itu jelas tidak memberikan makna apa-apa. Qi maknanya apa? Menjaga. Waqa yaqi wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun qi la taqi. Siapa yang sudah belajar tasrif? Tasrif begitu. Itu khas pesantren-pesantren salaf lah ya, pasti belajar tasrif begitu. Itu satu. Jadi lafadz mufrad yang di situ tidak punya bagian sama sekali. Jadi hanya satu lafadz aja, satu kalimat aja, satu huruf aja. Qi. Itu nggak bisa dibagi bahkan. Sehingga jangankan sebagian lafadznya, wong di situ kalimat tersebut tidak punya bagian, tidak punya juz. Atau di situ mempunyai juz, mempunyai bagian-bagian lafadz tersebut. Seperti tadi lafadz al-insan. Al-insan punya bagian-bagian, lahu ajza. Ada alif, ada lam, ada hamzah, ada nun, ada sin, ada alif, ada nun, ya kan? Itu kan banyak bagiannya, al-insan. Nah, sebagian daripada lafadz al-insan berarti sebagian hurufnya itu tidak menunjukkan makna apa-apa yang dikehendaki dari lafadz insan. Nunnya aja misalkan, nggak bisa menunjukkan lafadz insan. Itu adalah lafadz mufrad yang disitu mempunyai juz, punya bagian. Atau ya tadi ya, lafadz insan itu punya juz tapi nggak punya makna. Atau di situ punya juz dan punya makna. Contoh lafadz tapi tidak menunjukkan makna yang dikehendaki. Ya, mempunyai juz dan mempunyai makna. Tapi tidak dikehendaki, tidak yang diharapkan gitu ya. Contoh lafadz Abdullah. Abdullah ini lafadz yang di situ mempunyai juz dan setiap juznya mempunyai makna. Abdullah, abdu itu maknanya hamba. Allah itu ya Allah gitu kan. Ini punya juz dan setiap juznya punya makna. Tapi apakah ketika misalkan sebagian juznya itu kita ambil, misalkan abdunya aja, itu sudah menunjukkan makna yang kita harapkan? Enggak. Karena apa? Lafadz Abdullah ini merupakan lafadz satu kesatuan. Dua kalimat ini adalah, atau dua lafadz ini adalah satu kesatuan sebagai nama seseorang. Ketika diambil satunya aja, itu tidak menunjukkan makna yang sesungguhnya. Ya, karena makna sesungguhnya itu nama orang satu paket, Abdullah gitu ya. Bukan kok abdu itu ya maknanya hamba, enggak. Kita sedang yang kita harapkan adalah lafadz Abdullah ini nama kepada seseorang tertentu. Atau Allah itu Allah, enggak. Paham ya? Atau di situ lahu juz'un dzu maknan dalin alaihi. Ya. Atau di situ lafadz yang di situ mempunyai juz yang mempunyai makna dan bisa menunjukkan kepada makna yang dikehendaki. Tetapi di situ tidak lafadz yang di situ mempunyai juz, mempunyai makna yang bisa menunjukkan kepada makna tersebut tapi tidak dikehendaki. Seperti lafadz al-hayawan an-natiq yang di situ merupakan nama bagi manusia. Ya. Ada orang namanya al-hayawan an-natiq. Nama orang, ya ini nama orang. Ini nama orang, bukan kok ta'rif daripada insan. Lah, lafadz hayawan, lafadz an-natiq ini adalah juz daripada dua kalimat ini. Daripada takbir ini, kalimat ini, kata-kata ini. Dan mempunyai makna.
Setiap dari keduanya punya makna. Hayawannya punya makna, natik juga punya makna. Yang di situ bisa mengarah ke insan. Ya kan? Tapi itu tidak dikehendaki. Ya kan? Tidak dikehendaki. Jadi lafadz daripada al-hayawan tersebut itu tidak dikehendaki daripada apa yang kita maksudkan. Karena apa? Yang kita maksudkan adalah hayawan an-natiq itu nama seseorang. Bukan kok kita mendefinisikan seseorang tersebut. Gitu ya. Atau natiknya aja. Itu menunjukkan makna dan bisa memberikan makna kepada seseorang tersebut. Tapi di situ apa? Tidak dikehendaki. Yang dikehendaki adalah makna dari nama daripada seseorang tersebut itu dua-duanya. Jadi gitu ya. Itu adalah lafadz yang mufrad. Ya, lafadz mufrad begitu. Jadi sekali lagi lafadz yang mufrad adalah lafadz yang di situ sebagian daripada lafadz tersebut tidak menunjukkan makna yang dikehendaki. Paham? Dan nanti perinciannya seperti tadi. Kemudian itu yang pertama, lafadz, pembagian lafadz yang memberikan dilalah adalah mufrad. Kemudian yang kedua, wa imma muallafun wa huwa alladzi la yakunu kadzalik. Yaitu suatu lafadz yang tidak seperti mufrad. Kebalikannya berarti. Maksudnya apa? Maksudnya berarti sebagian daripada lafadznya itu menunjukkan kepada sebagian maknanya. Itu adalah lafadz yang muallaf. Seperti contoh karomil hijarati. Seperti lafadz romil hijarah. Orang yang melempar batu. Ya. Jadi lafadz romil hijarah ini adalah dua kalimat atau dua lafadz yang disebutkan yang sebagian daripada lafadz tersebut itu sudah memberikan makna yang dikehendaki. Paham nggak? Romil hijarah. Kita ingin memaksudkan lafadz ini adalah kita mengatakan bahwasanya orang yang melempar batu. Dan memang sebagian daripada lafadz ini itu sudah menunjukkan makna yang ingin kita maksud, yaitu apa? Yaitu apa? Mengatakan orang tersebut melempar batu. Romil hijarah. Romi itu yang melempar, hijarah itu batu. Orang yang melempar dan batu. Paham ya? Paham ya? Itu. Contoh lagi misalkan dakhilul bait misalkan. Ini adalah lafadz yang mu'allaf. Yaitu apa? Yang dimana sebagian dari lafadznya itu sudah menunjukkan makna yang kita inginkan. Paham nggak? Kita ingin mengatakan bahwasanya orang itu masuk ke rumah. Dan ketika misalkan kita ambil sebagian daripada lafadz tersebut, ya memang menunjukkan makna yang kita inginkan, paham? Yaitu apa? Misalkan dakhilnya aja, ya menunjukkan masuk. Itu ya. Ambil baitnya aja, ya berarti makna bait rumah. Berarti itu memang sudah yang kita maksudkan maknanya, paham? Berarti ini adalah kategorinya lafadz yang mu'allaf, yaitu sebagian atau juz daripada lafadz tersebut itu sudah menunjukkan makna yang dikehendaki. Paham? Berbeda dengan Abdullah. Ada orang namanya Abdullah. Walaupun ini terangkum atau tersusun daripada dua kalimat, tapi sebagiannya itu tidak kita kehendaki. Yang kita kehendaki apa? Dua-duanya. Paham nggak? Kita nggak menghendaki makna dari abdunya aja, ya kan? Abdu maknanya sebagai hamba, enggak. Tapi kita kehendaki daripada lafadz Abdullah ini adalah satu kesatuan nama seseorang. Kita nggak menghendaki makna abdu sebagai hamba, dan memang dia bukan hamba apalagi, ya kan? Nah, bukan juga Allah. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi sekali lagi perlu tulis ya. Mana spidolnya? Ngasih papan tulis tapi nggak ngasih spidol, ini gimana?
Nanti di Ya. Sebagaimana tadi mufrad ya ada pembagiannya. Sekarang murakkab atau apa? Muallaf ya, itu juga ada pembagiannya. Di sini malah mu'alif atau syarih ya menjelaskan dengan pembagiannya menjadi 3. Tadi mufrad ya, yaitu sesuatu yang di situ atau suatu lafadz yang di situ juznya atau bagian daripada lafadz tersebut tidak menunjukkan makna. Seperti lafadz Zaidun. Ya. Kemudian murakkab. Ya, di sini ada bahasa murakkab. Kalau di isagujinya kan nggak ada bahasa murakkab ya. Yaitu apa? Ma li juz'ihi dilalatun ala ghairil ma'nal maqsud. Seperti lafadz Abdullah. Kemudian ada lagi muallaf. Yaitu sesuatu yang menunjukkan sebagian daripada lafadz tersebut menunjukkan sebagian maknanya. Ya, jadi gini, ini yang nggak ada di matan isagujinya ya. Gini, jadi lafadz itu terbagi jadi 3. Pertama mufrad, yaitu apa? Mala yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Seperti lafadz Zaid. Kemudian yang kedua adalah murakkab. Ma li juz'ihi dilalah ala ghairil maqnal maqsud. Seperti lafadz Abdullah. Kemudian yang ketiga adalah muallaf. makanya pengertian mufrad di sudut Beda. Wa huwa ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Seperti tadi lafadz contoh ramil hijarah. Ya, saya ulang lagi. Mufrad itu suatu lafadz yang menunjukkan sebagian maknanya. Maaf, mufrad itu suatu lafadz yang sebagian maknanya tidak menunjukkan pada sebagian maknanya. Contoh lafadz Zaid. Zaid ini sebagian daripada lafadznya tidak menunjukkan sebagian makna daripada Zaid. Oke, misalkan dalnya doang itu nggak menunjukkan makna daripada sebagian daripada Zaid. Paham? Kemudian yang kedua murakkab, yaitu apa? Suatu lafadz yang sebagian daripada lafadz tersebut menunjukkan pada selain makna yang dimaksud.
Seperti contoh Abdullah. Abdullah ini ketika dipreteli, misalkan abdunya saja yaitu juznya, itu menunjukkan pada makna selain yang dimaksud. Ya. Selain yang kita maksud. Atau Allahnya saja itu menunjukkan makna yang selain kita maksud. Ya berarti kalau misalkan abdunya aja berarti maknanya hamba. Kalau Allahnya saja berarti Allah gitu kan. Tapi itu yang tidak kita maksud. Yang kita maksud adalah dua-duanya sebagai satu kesatuan nama seseorang. Kemudian yang ketiga mu'allaf. Ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ya, suatu lafaz yang sebagian daripada lafaz tersebut menunjukkan pada sebagian maknanya. Seperti contoh ramil hijarah. Si pelempar batu. Ini sudah menunjukkan sebagian makna yang kita kehendaki, yaitu apa? Yaitu orang yang melempar batu. Kalau rominya aja, ya sebagiannya saja rominya aja, itu memang sudah menunjukkan makna yang kita sebagian makna yang kita kehendaki, yaitu apa? Melempar. Atau hijaronya aja, itu sudah menunjukkan sebagian makna yang kita kehendaki. Paham? Berarti kullu mu'allaf murakab, kullu murakab mu'allaf. Kullu mu'allaf murakab wa laisa kullu murakabin mu'allaf. Oke. Paham ya? Itu saja pembagiannya secara simpel gitu aja. Kemudian wal mufradu bin nadhari ila ma'nahu. Imma kulliyun wa huwa alladhi la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi wuqu'us syirkati fihi kal insan. Kemudian lafadz yang mufrad dipandang dari sisi maknanya itu ada kalanya kulli. Kulli itu apa? Wa huwa alladzi la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi wuqu'us syirka fihi. Yaitu ketika lafaz tersebut tidak mencegah, ketika ditasawurkan itu tidak mencegah makna daripada adanya persekutuan. Saya ulang lagi. Kulli itu suatu lafaz yang di situ ketika digambarkan maknanya itu tidak mencegah adanya suatu persekutuan di dalamnya. Ya, seperti contoh al-insan. Al-insan itu ketika kita gambarkan, al-insan itu apa? Al-hayawan an-natiq. Nah, kita tasawurkan tuh namanya. Maka apa? Di situ kita akan tergambarkan masuk pada lafaz tersebut itu banyak orang. Yang penting di situ punya sifat kehayawaniyahan, dan punya natiqiyah, maka di situ masuk semuanya. Siapapun yang hidup dan berakal, maka di situ masuklah itu. Berapapun jumlahnya. Ini namanya kulli. Universal. Jadi jangan dibahasakan umum ya, Karena nanti sudah berbeda istilahnya. Paham ya? Itulah lafaz yang mufrad. Yang mufrad ada kalanya kulli, ada kalanya juz'i nanti. Seperti lafaz al-insan. Paham ya? Kulli paham ya? Oke. Terserah nanti. Misalkan lafaz tersebut itu masuk dalam lafaz kategori tersebut, itu sesuatu yang terbatas. Misalkan seperti apa? Seperti manusia, itu kan terbatas jumlahnya ya kan? Atau contoh lagi lafaz al-kawakib. Itu kulli, lafaz yang kulli yang ketika kita mentasawurkan makna daripada lafaz tersebut itu masuk banyak hal, banyak orang gitu kan. Dan itu terbatas. Atau di situ tidak terbatas jumlahnya. Seperti apa? Ni'matullah.
Lafadz ni'matullah. Nikmatnya Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Itu ya. Dan seterusnya lah. Saya nggak mau terlalu dalam lah. Ya, dan seterusnya. Silakan baca sendiri. Kemudian yang kedua adalah mufrad ada kalanya kulli, wa imma juz'iyun, ada kalanya juz'i. Wa huwa alladhi yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min dzalik. Yaitu apa? Suatu lafaz yang ketika kita mentasawurkan maknanya atau mafhumnya, maka akan mencegah adanya persekutuan di dalamnya. Seperti contoh kazaidin alaman. Seperti contoh lafaz zaid. Zaid ini ketika kita ucapkan, maka di situ tidak boleh adanya persekutuan. Berarti hanya pada satu orang saja. Contoh Syawal. Nah, Syawal, kalau Syawal itu betul-betul muayyan ya, betul-betul tertentu ya. Memang nggak ada orang selain ini orangnya gitu kan. Nggak boleh adanya syirkah, nggak boleh adanya persekutu, nggak boleh berbilang. Ya kan? Tapi bagaimana dengan lafaz Zaid? Zaid juga demikian. Zaid kan banyak nih orangnya ya kan. Tapi ketika kita menyebutkan lafaz Zaid tersebut, pasti di situ ada yang kita kehendaki. Siapa Zaid itu? Zaid yang mana gitu kan? Berarti apa? Di situ ketika kita mentasawurkan lafaz Zaid sebagai nama orang, itu tercegahlah terjadinya syirkah atau persekutuan lebih daripada satu. Buat nama hewan. Ya berarti Zaid yang buat hewan, gitu aja. Kita kehendaki, yang kita kehendaki itu untuk apa? Gitu ya. Paham ya? Sampai sini ada yang tanyakan? Itu contoh lafaz Zaidun. Sampai sini ditanyakan? Kita lebih mengkerucut juz ya. Misalnya gini, kulli misalnya kawakib. Nah, kawakib itu kan misalnya Neptunus lah. Neptunusnya juz. Iya. Kalau sudah nama sesuatu maka di situ sudah juz'i. Yang penting ketika kita tasawurkan itu apakah banyak masuk pada lafaz tersebut itu banyak hal atau afrod namanya, banyak afrod. Nih saya gambarkan ya. Lafaz insan maknanya itu apa? Al hayawan an-natiq. Iya kan? Berarti masuk tuh siapa saja yang di situ yang hidup dan berakal. Banyak afrod yang masuk di dalamnya. Afrod itu individu-individu. Berarti masuklah Muqaffa, masuklah Farid, masuklah Fahmi, Syawal, Sigit, dan wa ikhwanuhum itu ya. Berarti kul ini isim jenis. Itu sudah beda nanti maknanya di nahwu ya, sudah beda maknanya di nahwu. Silakan lihat sendiri. Ada isim jenis, ada isim jenis jam'i, ada isim jama'. Apa bedanya lihat. Ya. Jadi inilah kita mempelajari ilmu mantek pentingnya begitu. Saya nggak mau digiring oleh teman-teman disamakan apakah sama dengan isim jenis, apakah sama dengan isim jama'. Saya nggak mau. Karena apa? Mantek itu dasar yang paling utama adalah tasawur. Tasawur itu membutuhkan yang namanya ta'rif. Falikulli istilahin lahu ta'rif. Kulli itu punya ta'rif, umum itu yang punya ta'rif sendiri. Isim jenis juga punya ta'rif sendiri. Saya nggak mau mencampur adukan istilah itu karena setiap istilah punya ta'rif. Itulah gunanya belajar mantek. Kita akan begitu teliti dalam memahami sesuatu, memahami hakikat sesuatu, tidak mudah tercampur adukan sehingga terjadilah logical fallacy. Ya, paham ya? Ada berapa menit? 29. 29. Habis. Ternyata nggak enak deh kalau dingin.
muallaf. lebih keluar rasanya. Aneh pernah belajar sebelumnya sama saudaranya yang pengertian muallaf itu Yang ini ya? itu yang terjemahan apa? Mufrad yaitu sesuatu yang di situ sebagian daripada lafadznya itu tidak menunjukkan makna yang dikehendaki. Seperti lafadz Zaid. Za-nya itu tidak menunjukkan makna yang kita kehendaki, atau dalnya dan seterusnya. Yang kedua murakkab yaitu suatu lafadz yang di situ sebagiannya itu menunjukkan makna yang tidak kita inginkan atau tidak kita kehendaki. Seperti lafadz Abdullah. Paham? Abdunya saja tidak kita kehendaki atau Allahnya saja kita tidak kehendaki. Yang kita kehendaki adalah dua-duanya sebagai nama seorang. Kemudian yang ketiga muallaf. Ya. Sebenarnya muallaf dan murakkab itu sama maknanya, tapi cuman di sini Syekh Zakaria Al-Ansari di sini memberikan suatu istilah yang di situ ketika murakkab itu yang dimaksud adalah yang menunjukkan makna tapi di situ sebagiannya menunjukkan makna tapi di situ tidak dikehendaki. Cuman kalau mu'allaf itu yang sebagiannya memberikan makna dan menunjukkan pada sebagian makna yang dikehendaki. Paham? Seperti lafadz ramil hijar. Paham? Ya. Jadi apa bentar? Ini saya dari Syekh Zakaria. Ya, ini lafaznya pembagian lafaz dari apa ini? Min hasil apa ini? Pembagian lafaz. Dari segi Min haitsu tasawwur. Lafadz bukan. tasawur ini persis. Jadi lafaz. Min haitsu lafzihi, min haitsu maknahu ya. Min haitsu maknahu. Dari sisi di situ sebagian lafaz tersebut apakah memberikan makna yang dikehendaki atau tidak. Gitu. Nah, ketika pembagian kulli di situ min haitsu ketika ditasawurkan apakah di situ mencakup adanya syirkah yaitu persekutuan banyak sesuatu afrad atau tidak gitu ya. Paham ya? Ya, kita cukupkan dulu wallahu a'lam bishawab. Tidak saya